Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini siapa ya yang tidak masuk? Oh, semuanya masuk. Alhamdulillah, berarti semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, siapa ketua kelasnya? Dipimpin doanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Semoga dengan kita membaca doa sebelum belajar tadi, pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Untuk materi pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang pecahan. Kita akan mengenal pecahan dan menentukan pecahan senilai. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, siswa dapat menyebutkan unsur-unsur pecahan. Dan yang kedua, siswa dapat menentukan pecahan senilai dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Nah, kalian pasti sudah sering disuruh ibu untuk belanja ke warung, misalnya membeli setengah kilogram gula pasir. Nah, setengah itu termasuk bilangan pecahan. Kalau di dalam pecahan setengah itu 1/2. Misalkan lagi untuk membeli 1/4 telur. Nah, 1/4 atau 1/4. Untuk mengenal lebih jelasnya pecahan itu seperti apa, bagaimana. Nah, kita ke video yang akan Ibu Guru tampilkan berikut ini. Kita simak video berikut ini. Kali ini kita akan membahas tentang bilangan pecahan. Mari simak cerita berikut ini. Ibu mempunyai kue. Untuk membaginya dengan ayah, ibu memotong kue tersebut menjadi 2 bagian sama rata. Berapa bagiankah yang ayah dan ibu dapatkan? Dalam matematika, ibu dan ayah masing-masing mendapatkan 1/2 bagian. 1/2 merupakan bilangan pecahan, di mana angka 1 dinamakan pembilang, sedangkan angka 2 dinamakan penyebut. Dalam sehari-hari, kita mengenal pecahan 1/2 sebagai setengah. Bagaimana jika kakak dan adik juga menginginkan kue tersebut? Maka, ibu akan membaginya menjadi 4 bagian, yaitu untuk ayah, ibu, adik, dan kakak. Masing-masing orang mendapat 1 bagian dari keseluruhan 4 potong kue. Bilangan pecahan yang ditulis adalah 1/4, di mana angka 1 disebut pembilang, sedangkan angka 4 dinamakan penyebut. Bagaimana? Mudah bukan bahasan tentang bilangan pecahan ini? Nah, seperti apa bilangan pecahan jika adik mendapatkan 2 bagian dari kue tersebut? Kita bahas ulang lagi ya. Ayah dan ibu mendapatkan 1 bagian kue. Kakak tidak mendapat kue. Sedangkan adik mendapatkan 2 bagian kue. Maka, bilangan pecahan untuk bagian kue adik adalah 2/4. Sedangkan ibu dan ayah tetap mendapatkan bagian 1/4 dari kue tersebut. Kalian mengamati video tadi kan sudah dijelaskan di dalam video bahwa misalkan ada sebuah roti, terus ibu mau membagi roti ini menjadi 4 bagian, 1, 2, 3, 4. Nah, jadi masing-masing orang atau setiap anak tadi mendapatkan 1/4 bagian dalam pecahan 1/4.
ini disebut pembilang, dan yang 4 ini disebut penyebut. Contoh lainnya, misalkan Bu Guru punya gambar pecahan sebuah persegi panjang dibagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, yang diarsep oleh Ibu Guru adalah 3. Jadi, nilai pecahannya kita tulis yang diarsep dulu. Ada 1, 2, 3. Tulis dulu pembilangnya 3. Nah, terus kotaknya ada berapa jumlahnya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi dari gambar ini nilai pecahannya itu 3/8. Ayo, tadi Bu Guru sudah menyebutkan unsur-unsur pecahannya. Coba Mbak Adel, 3 ini disebut apa? Oh, hebat. Ya, 3 ini disebut pembilang. Coba Mas Fiza, 8-nya tadi disebut apa? Oh iya, anak hebat. 8 ini disebut penyebut. Nah, untuk selanjutnya, Bu Guru bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 3 siswa. Nah, setelah itu Bu Guru kasih selembar kertas origami ini. Kalian gunting kertas ini menjadi 8 bagian. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian kalian tadi kan satu kelompok 3 siswa. Nah, kalian bagikan kepada teman-teman kalian. Misalkan A, B, C. Ini misalkan ya. Terus setiap anak atau setiap teman kalian tadi mendapatkan berapa bagian atau berapa potong dari kertas ini. Terus kalian kerjakan atau tulis hasilnya di LKPD 1. Nah, lanjut ke materi selanjutnya yaitu tentang pecahan senilai. Pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Cara menentukannya dengan cara mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Untuk cara yang pertama, kita mau mencari dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Contohnya, kita mau mencari pecahan senilai 1/3. 1/3 kita kalikan dengan 2/2. Nah, 1 kali 2 berapa? Ya, betul, 2. 3 kali 2? Ya, tepat, 6. Jadi 1/3 dikali 2/2 itu 2/6. Selanjutnya 1/3 kita kalikan dengan 3/3. 1 kali 3? 3. Ya, tepat. 3 kali 3? 9. Ya. Terus, yang ketiga, 1/3 kita kalikan dengan 4/4. 1 kali 4 berapa Mas Fiza? Ya, anak hebat. 4. 3 kali 4? Ya, betul, 12. Jadi, pecahan senilai dari 1/3 itu adalah 2/6, 3/9, dan 4/12. Ini tadi dengan cara mengalihkan pembilang dan penyebutnya dengan bilangan yang sama. Untuk yang kedua, yaitu dengan membagi. Misalkan Bu Guru punya pecahan 6
6/9. Kita cari pecahan senilainya dengan cara membagi ya. Dengan catatan, pembilang dan penyebutnya itu harus sama-sama bisa dibagi dengan bilangan tersebut. Misalkan guru mau membagi dengan bilangan 2, angka 2. 6 dibagi 2 bisa, tetapi 9 dibagi 2 itu tidak bisa. Kita cari angka 3. 6 bagi 3 bisa, 9 dibagi 3 bisa. 6 dibagi 3 2, 9 dibagi 3 3. Berarti pecahan senilai dari 6/9 itu 2/3. Contoh lainnya 4/8. Nah, kita bagi dengan berapa ya? Sama-sama bisa dibagi berapa? Oh, 2 bisa. Nah, 2 dibagi 2/2. 4 dibagi 2 2. 8 dibagi 2 4. Masih bisa dibagi lagi? Iya, betul. Masih bisa dibagi lagi dengan 2 lagi. 2/2. 2 dibagi 2 1. 4 dibagi 2 2. Berarti pecahan senilai dari 4/8 itu ada 2/4 dan 1/2. Nah, misalkan nanti kalau ada soal 6/12 sama dengan titik-titik per 4. Nah, titik-titiknya ini berapa, Bu? Oh, kita cari dengan cara misalnya 12 kok bisa jadi 4. Itu kan berarti dibagi berapa? Dibagi 3. 12 bagi 3 kan 4. Berarti yang atas juga dibagi 3. 6 dibagi 3 itu 2. Berarti pecahan senilai dari 6/12 itu 2/4. Selanjutnya kalian kerjakan tugas evaluasi atau kegiatan 2 ini ya di rumah nanti. Nah, pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, pecahan adalah bilangan bulat yang dapat ditulis dalam bentuk A per B. A ini tadi pembilang dan B ini tadi penyebut. Dan yang kedua, pecahan senilai adalah pecahan-pecahan yang bernilai sama. Cara menentukannya yang dengan mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebutnya itu dengan bilangan yang sama. Untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang bentuk-bentuk pecahan. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Yuk, ketua kelasnya memimpin doa. Doa selesai. Nah, cukup sekian dari Ibu Guru. Tetap belajar di rumah dengan semangat agar kalian menjadi anak yang hebat. Nah, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.